Surabaya, kota pahlawan. Jangan lupa makan semanggi. Cakep. Kawan pajak yang menawan, berjumpa kembali bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak tahu kota Kediri. Gimana tahu kuning? Tak kenal maka tak sayang, kenalkan saya Risa Tuinanda, bisa dipanggil dengan Risa, bertindak sebagai moderator pada podcast kali ini, dan rekan saya Ahmad Faruk Khalilul Bari, biasa disapa Faruk, bertindak sebagai narasumber pada podcast kali ini. Oke, sudah lama sekali ya Mas Faruk kita tidak buat podcast Tanya Sugeng. Ini sejauh ini baru nih. Tanya Sugeng, tanya Surabaya Gubeng. Sekarang sekali lagi mungkin kamu kan masih sakit. Oke, boleh. Tanya Sugeng. Tanya Surabaya Gubeng. Nah, untuk tema podcast kita pada kali ini sudah mungkin sudah santer terdengar ini peraturannya Mas Faruk di karena sudah sejak awal tahun ini ya. Iya, dan mungkin juga sudah dirasakan oleh kawan pajak yang melihat podcast kali ini. Nah, daripada kawan pajak penasaran, kami mencoba untuk menjawab penasaran kawan pajak. Iya. Tema yang dibahas pada podcast kali ini adalah PMK 168 tahun 2023 yang berbicara tentang tata cara perubahan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Apalagi karena ini menyangkut PPh pasal 21, kawan pajak yang merupakan pegawai karyawan tetap pasti kerasa nih Mas Faruk. Kayaknya kemarin nggak segini deh potongan pajaknya, kok tiba-tiba tahun 2024 besar sekali ya. Sempat banyak polemik ini ya. Apalagi pada bulan dapat THR. Nah, itu tertumpuk-tumpuk penghasilannya ya. Sebenarnya apa sih Mas Faruk tentang THR ini? Ya. Jadi memang ya, sebenarnya tidak ada penambahan tarif sama sekali. Hanya memang skema pemotongannya yang sedikit berbeda. Dan pada prinsipnya di akhir tahun atau di bulan Desember nantinya juga akan dihitung sesuai dengan tarif normal pasal 17 seperti biasanya. Hanya saja sekarang dari Januari sampai dengan November kita menggunakan namanya TER atau tarif efektif rata-rata. Di mana sesimpel ini saja, peredaran bruto atau penghasilan yang diterima kawan pajak ya, secara bruto di bulan tersebut berapa, dikalikan dengan namanya TER tadi. Nah, tentu melihat status PTKP kawan pajak sekalian. Kawan pajak digolongkan menjadi TER A, TER B, atau TER C, dan berapa penghasilan kawan pajak. Nah, nanti sudah ada tabelnya nih Kak Risa. Itu. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya, hanya saja itu tadi ya, Januari sampai November menggunakan TER. Secara tarif tidak ada penambahan nih Kak Risa. Jadi secara tarif nggak ada penambahan, tapi ya muncul aja gitu ya, ada tambahan. Karena perbedaan tata cara perhitungan dari 2023 dan 2024, di mana di 2023 kan nggak ada nih Mas, Januari sampai November menggunakan TER. Betul, dan pemotongan tiap bulannya cenderung sama. Iya. Nah, sekarang kalau ada tertumpuk penghasilan nih bisa jadi banyak. Nah, ngikutin tentunya tarifnya. Jadi memang terkuncinya adalah di berapa sih penghasilan kawan pajak pada bulan tersebut, brutonya, dan kemudian PTKP-nya kawan pajak ini berapa, langsung dikalikan dengan tarif efektif rata-rata. Jadi itu sangat memungkinkan setiap bulan naik turun. Betul. Ya Mas Faruk ya. Ya, tergantung dengan peredaran bruto kawan pajak sekalian. Nah, itu tadi kan dijelasin sama Mas Faruk Januari sampai November. Kemudian yang Desember bagaimana dong Mas? Yang Desember tadi dihitung menggunakan tarif pasal 17. Jadi nanti akan memperhitungkan PTKP dikurangi dengan biaya-biaya, dikurangkan dengan berapa yang sudah dipotong dari Januari sampai dengan November menggunakan TER tadi. Nanti akan dilihat ya menggunakan tarif pasal 17 berapa sih sebenarnya pajak terutangnya. Nah, di situ kawan pajak bisa nihil atau bisa kurang bayar atau bisa lebih bayar. Kayak gitu.
Nah, ini kan kalau misalkan kawan pajak kita bertahan di satu perusahaan dalam 1 tahun. Kalau misalkan nyatanya aku bulan Juli mau pindah kantor A, nah itu perhitungan perpajakannya gimana tuh, Ya, Mas Farouk? jadi berarti bulan Januari sampai dengan bulan Juni itu kawan pajak menggunakan TER tadi. Nah, kemudian di bulan Juli itu sudah menggunakan tarif pasal 17 sehingga nanti pemberi kerja atau pemotong itu di bulan Juli membuat namanya 1721 A1-nya atau tahunannya untuk diberikan kepada kawan pajak baik yang resign atau pindah ke tempat kerja baru gitu. Jadi intinya penggunaan tarif pasal 17 ini hanya akan muncul untuk mengakhiri periode pekerjaan. Betul gitu ya, Mas sekali. Farouk, Jadi ya? tidak mesti bulan Desember di mana kawan pajak berhenti bekerja atau pindah kerja gitu. Cakep nih. Jadi sebenarnya itu tadi ya kawan pajak ya. Semuanya pasti akan sama di akhir masa periode bekerja berarti ya, mau kawan pajak mau pertengahan tahun atau akhir tahun, seharusnya di akhir tahun itu nanti kawan pajak akan menjadi nihil berarti ya Mas Farouk Ya, ya. betul. Nggak ada lagi yang harus di SPT tahunan kawan pajak nanti nggak akan ada yang harus dibayarkan oleh kawan pajak kan, seperti itu? Ya benar, karena memang mungkin saja di beberapa bulan tidak harus ditunggu di akhir, itu bisa jadi seakan-akan kayak lebih bayar nih. Nah, tapi kawan pajak berurusan dengan pemotong atau pemberi kerjanya. Jadi nanti apabila kawan pajak ada lebih bayar, akan dikembalikan oleh pemberi kerjanya di akhir nih ya. Jadi nanti otomatis SPT atau 1721 yang diberikan kepada kawan pajak itu statusnya sudah nihil. Ya, bagi kawan pajak memang bekerja hanya di satu pemberi kerja, nah itu udah otomatis pasti nihil. Nah, nanti status lebih bayar di masa pajak PPh pasal 21 pemberi kerjanya yang akan lebih bayar bisa dikompensasikan. Oke, nah ini udah kenalan tentang tarif efektif rata-rata yang sangat hangat nih sebenarnya dari awal tahun 2024. Sebenarnya nih kawan pajak, untuk PMK 168 tahun 2023 ini selain mengatur tentang TER, itu juga ada mengatur terkait kewajiban pemberi kerja ya Mas Farouk ya. Ada perubahan juga nih dari sebelumnya 2023 ke 2024. Sepertinya terkait pelaporan SPT masa ya Mas Farouk ya. Ya, jadi sebelumnya kawan pajak ya, khususnya pemberi kerja itu menggunakan namanya ISPT, aplikasi ISPT PPh pasal 21 yang berbasis desktop. Nah, sekarang itu sudah beralih ke web based menggunakan DJP online. Wah, jadi lebih gampang ya, bisa diakses di mana saja. Lewat handphone bisa Mas Farouk? Oh, oke. Ya, asalkan sudah mendukung ya semuanya tentunya jaringan internet. Oke. Nah, di DJP online itu berarti di bagian mana nih Mas Farouk? Boleh dijelaskan? Biasanya ini tidak langsung serta-merta muncul. Jadi kawan pajak bisa ke menu profil dulu setelah masuk ke DJP online. Diaktifasi fitur, silakan kawan pajak aktifkan e-Bupot PPh pasal 21. Nah, nanti setelah dicentang kemudian disimpan, kawan pajak bisa ke pelaporan dan nanti di situ ada e-Bupot PPh pasal 21. Jadi di DJP online di pre-populated ya Mas Farouk ya, ikut sama e-Bupot pasal 23, tetanggaan. Betul, berarti ya Mas Farouk ya. Pelaporan itu ya. Oke, nah di aplikasinya sendiri sebenarnya yang butuh diinput kan apa aja sih? Apakah berbeda dengan ISPT atau mungkin ada kemudahan yang ditawarkan juga nih Mas Farouk? Sebenarnya sama secara prinsip, cuman di situ lebih simpel karena ini langsung di web based dan tinggal kawan pajak biasanya apa yang mau dipotong, siapa yang mau dipotong, berapa, kemudian apakah ada yang harus dipotong dan dibayarkan sampai nanti pada pelaporan ISPT PPh pasal 21 masa pemberi kerjanya. Jadi inputannya masih sama ya, menggunakan NPWP dan brutonya berapa, otomatis ya. Kalau misalkan pegawainya ini masih belum punya NPWP gimana tuh Mas Farouk? Nah, atau mungkin, aduh kartu NPWP saya hilang Pak, gitu. Saya mau kasih KTP aja bisa nggak tuh? Nah, ini sebenarnya akan berpengaruh terhadap peraturan baru nih. Oke, ada peraturan juga ternyata yang mengikuti ya Mas Farouk ya. Jadi memang kawan pajak sekalian, mulai tahun 2020 nih, sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dilanjutkan tahun 2021, ada namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian turun menjadi PMK 112 tahun 2022 ya. Ini runtut terus ya, sampai diperbarui di PMK 136 tahun 2023. Ini ada namanya pemadanan
NIK, NPWP menjadi NIK gitu. Ya. Jadi kalau misalkan nggak tahu nomor NPWP-nya bisa diinputkan NIK-nya. Ada syaratnya nggak tuh Mas Farouk biar bisa diinputkan NIK-nya? Jadi dalam aturan ini diharapkan wajib pajak ya dalam negeri khususnya itu kan pasti semuanya memiliki NIK. Lakukan update data atau pemutakhiran data sehingga NIK dan NPWP-nya ini menjadi valid. Nah, perlu kita garis bawahi di sini kawan pajak, nomor NIK itu kan tidak bakal berubah ya, dan pasti udah valid nih, sudah sinkron dengan data Dukcapilnya. Tapi nama wajib pajak atau kawan pajak sekalian yang tertera di kartu NPWP itu belum tentu sama dengan database Dukcapil, sehingga bisa jadi belum valid. Nah, gitu. Itu juga akan berpengaruh ke nanti nih ada 20% lebih tinggi nih, Kak Risa. Gitu. Jadi intinya adalah kalau misalkan NIK kawan pajak ini valid di database-nya Dukcapil, tidak akan dikenakan 20% lebih tinggi gitu ya Mas Farouk? Betul sekali. Oke. Nah, setelah pemberi kerjanya membuat bukti potong, itu dilakukan setiap bulan. Oh ya, ini ada perbedaan juga nih dengan sebelumnya. Jadi kalau pada saat ISPT PPh Pasal 21 ya, masih menggunakan desktop, itu melaporkan apabila memang tidak ada yang dipotong. Kalau tidak ada yang dipotong, itu kawan pajak tidak perlu melakukan pelaporan PPh Pasal 21. Hanya khusus untuk masa Desember, ada nggak ada karyawan, ada nggak ada yang dipotong, pemberi kerja tetap wajib lapor ISPT PPh Pasal 21 masa. Nah, untuk yang sekarang, apabila ada penghasilan yang diberikan kepada karyawannya, walaupun itu di bawah PTKP, itu tetap wajib laporan. Gitu. Ya. Nah, nanti kalau yang dibuat, bukti potong yang dibuat setiap bulan itu otomatis nggak sih langsung masuk ke yang dapat bukti potong itu Mas Farouk, atau harus tunggu 1721A1 nih? Otomatis, dan setiap bulannya juga penerima penghasilan ini dapat bukti potong. Gitu. Jadi setiap bulan penerima penghasilan akan mendapatkan bukti potong. Tahu dong berarti ya? Tahu dong berapa yang dipotong, jelas nih ya. Nah berarti ada nggak sih yang bisa dipegang oleh penerima penghasilan untuk ngecek ini pemotongannya udah bener belum ya gitu? Nah, selain tadi dapat bukti potong, kan pajak kan sudah tahu nih, karena kita tadi sesimpel dan sesederhana itu. Berapa peredaran bruto kawan pajak, tinggal dikalikan TER. TER-nya pun ada tabelnya, dan bisa dilihat dari status PTKP kawan pajak sekalian, apakah masuk golongan TER A, TER B, atau TER C. Tinggal dilihat kemudian peredaran brutonya berapa dan tarifnya berapa. Tapi selain itu, kita juga memfasilitasi. Apa tuh? Kawan pajak bisa langsung buka browser apapun, yang penting terhubung dengan internet. Kawan pajak langsung bisa menggunakan kalkulator pajak. Kalkulator pajak? Ya, jadi kalkulator.pajak.go.id. Di situ otomatis kawan pajak tinggal memasukkan berapa DPP atau peredaran brutonya, nanti akan dibantu secara sistem untuk menghitung sendiri seperti itu. Oke, jadi udah otomatis ya, maksudnya dari kawan pajak langsung dapat bukti potong bulanan, kawan pajak juga bisa langsung melakukan pengecekan benar nggak sih pemotongannya seharusnya segini melalui kalkulator.pajak.go.id. Atau mungkin sebenarnya kalau nanti kira-kira tahu bulan depan aku dapat penghasilannya segini nih, pajaknya berapa ya, kalau mau iseng-iseng bisa langsung ke kalkulator.pajak. Tidak perlu penasaran gitu. Oke, nah kalau misalkan dirangkum pembicaraan kita sepanjang podcast ini tadi, kesimpulannya adalah untuk PMK 168 tahun 2023 membahas yang paling hangat adalah tarif efektif rata-rata atau TER, yaitu tata cara perhitungan baru PPh Pasal 21 yang dimulai dari Januari 2024. Selain ada tarif efektif rata-rata, juga ada kewajiban baru nih untuk pemberi kerja, yaitu melaporkan SPT masa Pasal 21 di sepanjang tahun. Jadi bukan hanya di masa Desember, tapi sepanjang tahun apabila selama ada penghasilan yang diberikan. Nah, kemudian perubahan aplikasi juga ya kawan pajak ya, karena dulu menggunakan ISPT Pasal 21 yang berbasis desktop, namun sekarang sudah menggunakan web-based di DJP online, pre-populated, pra-pelaporan, kemudian pilih ISPT Bupot Pasal 21.
Ini kebanyakan aplikasi jadi melenjut nih lidahnya. Nah, potongannya sendiri itu yaitu dari peredaran bruto selama 1 bulan berapa, kemudian langsung dikalikan dengan TER yang kemudian di akhir masa kerja akan dihitung kembali menggunakan tarif pasal 17. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan nih enggak Mas Faruk terkait PMK 168 ini? Sepertinya sudah disimpulkan semua nih oleh rekan saya Mbak Risa Tui. Oke, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih nih ke Mas Faruk atas ilmu dan pencerahannya. Terima kasih Semoga juga kawan pajak yang dari Januari sampai melihat podcast ini yang masih kepikiran kenapa potongan saya lebih besar ya pajaknya, bisa lebih mendapatkan ilmu, pemahaman, dan tidak bertanya-tanya lagi. Kalau misalkan bingung langsung saja bertanya ke kalkulator.pajak.go.id karena memang aturan dibuat seyogyanya untuk mempermudah kawan pajak sekalian. Pantun penutup nih Mas Faruk. Apalagi nih? Ada beruang dari Papua. Wow. Kalau makan ambil di kali. Mandiri sekali ya. Terima kasih kawan pajak semua. Saya Risa dan rekan saya Faruk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Pajak kuat, APBN sehat.